Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Muti MED. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jakarta. Yang saya hormati Kepala LDT Wilayah 3 DKI Jakarta. Yang saya hormati Ketua dan anggota BPH UMJ. Yang saya hormati Rektor dan Wakil Rektor UMJ, Ketua dan anggota Senat UMJ, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Prodi, dosen dan seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ketua LPPM UMJ, Ketua BPM, Ketua UMK, GKM UMJ, Ketua dan pengurus Ikatan Alumni UMJ dan Ikalum Eftan UMJ, seluruh tamu undangan, keluarga, dan hadirin yang saya muliakan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Direktur Florikultura Kementerian Pertanian RI yang bisa hadir pada hari ini. Terima kasih juga kepada Profesor Dr. Insinyur Wahyu Komara Mutngisa MAGR, dosen pembimbing saya di EPB. Alhamdulillah, saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini merupakan hari yang sangat bermakna bagi saya dan keluarga, yaitu pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu budidaya pertanian dan lingkungan hidup di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta pada sidang terbuka Senat Akademik UMJ. Selawat serta salam diaturkan kepada junjungan kita suri teladan Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi saya dan keluarga memperoleh pengakuan jabatan akademik sebagai guru besar. Hal ini mungkin berkat doa tulus dari keluarga besar serta dukungan doa dari Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 22 yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Demikian juga pada surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Setelah diatur dengan baik, berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Izinkan saya untuk menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Menjaga Lingkungan, Mengurangi Limbah Organik Menjadi Pupuk. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup diamanatkan kepada manusia agar menata sikap dan perilakunya sebagai upaya guna meningkatkan kualitas kehidupan melalui pembangunan masyarakat. Kerusakan lingkungan banyak disebabkan oleh perilaku manusia yang antroposentris. Antroposentris adalah teori lingkungan yang memandang manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitannya dengan alam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Daniel Siras menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini disebabkan oleh mentalitas frontier, yaitu merupakan 3 sikap dasar manusia. Pertama, melihat dunia sebagai sumber alam yang tidak terbatas yang dapat dimanfaatkan. Yang kedua, memandang manusia terlepas dari alam. Yang ketiga, bahwa alam merupakan sesuatu yang harus dikuasai. Saat ini Indonesia menempati posisi keempat populasi penduduk terbanyak di dunia. Sekitar 3,51% dari penduduk dunia. Masalah pertambahan penduduk secara langsung akan memberikan beban makin berat terhadap sumber daya alam dan lingkungan, yang akhirnya meningkatkan kemerosotan kualitas hidup manusia dan kemunduran kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan. Aktivitas yang dihasilkan oleh manusia itu menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti limbah yang dihasilkan, mengakibatkan pencemaran baik di darat, di air maupun di udara.
Contohnya adalah kenaikan suhu di permukaan bumi berakibat melelehnya es di kutub utara maupun kutub selatan yang berakibat naiknya permukaan air laut, sehingga kota-kota yang berada di pinggir pantai banyak nanti akan tenggelam. Kemudian permasalahan pengelolaan lingkungan hidup karena juga karakteristik dari pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, pengelolaan lingkungan hidup potensial mengundang konflik, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang kedua, pengelolaan lingkungan hidup bersifat lintas sektor dan tidak dapat dibatasi dalam wilayah administrasi semata. Yang ketiga, rentang waktu yang relatif panjang antara kegiatan yang dilakukan dengan dampak yang ditimbulkan. Yang keempat, pengelolaan lingkungan hidup tidak mudah dipahami, khususnya oleh masyarakat umum. Hasil dari aktivitas manusia akan menghasilkan limbah, baik limbah organik maupun limbah anorganik. Limbah organik bisa terurai di alam, sehingga kita bisa memanfaatkan limbah organik. Limbah organik ini walaupun dia sedikit mengandung hara, terutama tujuannya kita masukkan ke dalam tanah adalah untuk memperbaiki sifat fisik, sifat kimia dan biologi tanah. Karena dia akan membentuk nanti pori-pori di dalam tanah, memperbaiki struktur tanah, sehingga oksigen di dalam tanah itu cukup untuk perakaran tanaman, sehingga pertumbuhan tanaman akan dapat tumbuh dengan baik. Kemudian untuk mengatasi penggunaan pupuk anorganik yang dilakukan secara terus-menerus, kita harus memberikan bahan organik ke dalam tanah. Jadi bahan organik yang kita berikan ke tanah, kita dapatkan dari limbah organik. Kemudian bisa juga limbah organik itu kita olah menjadi pupuk. Telah banyak dilakukan penelitian tentang limbah organik, seperti limbah pertanian, kemudian limbah peternakan, limbah industri, kemudian limbah perikanan. Fokus dari penelitian saya adalah tentang limbah perikanan, yaitu saya memanfaatkan limbah dari cangkang kerang hijau, di mana cangkang kerang hijau ini keberadaannya sangat berlimpah dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015, produksi kerang di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 233.700 ton dan diperkirakan tumbuh 32,6% per tahun hingga tahun 2019. Penelitian saya dilakukan pengambilan limbah cangkang kerang di daerah Mau, Tangerang, di mana di sana dilakukan pengupasan kerang hijau yang dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga untuk mendukung ekonomi keluarga dengan bayaran 3.000 per kilo. Setiap hari 20 orang pengupas kerang dapat mengolah sekitar 400 kg kerang hijau. 1 kg kerang hijau itu terdiri dari dagingnya 457,5 gram, dan cangkangnya 511,9 gram. Jadi kalau sehari bisa dihasilkan 204,76 kg cangkang. Kalau dalam sebulan 6.142,8 kg. Cangkang kerang ini sudah saya lakukan analisa di laboratorium Balai Pengujian Penelitian Tanah Bogor. Kandungannya memang tidak sesuai atau masih di bawah standar nasional Indonesia dan Permentan RI nomor 2011 tentang pupuk organik. Tetapi yang kandungannya yang tinggi adalah kalsium 52,5 dan pH-nya 9,4. Nah, kalsium merupakan salah satu unsur makro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Jadi apabila kita memberikan cangkang ke dalam tanah akan meningkatkan pH tanah sehingga ketersediaan unsur makro lebih banyak tersedia. Sehingga tanaman akan memperoleh unsur makro. Saya telah melakukan penelitian tentang limbah cangkang kerang hijau pada berbagai macam tanaman. Antara lain tanaman pakcoy, okra hijau, kemudian tanaman kedelai edamame dilakukan di tanah ultisol di Jambi dan juga pada tanah oksisol di Ciputat. Kemudian saya melakukan penelitian pada tanaman bawang merah, kemudian juga pada tanaman bibit kelapa sawit. Jadi dari hasil penelitian itu semuanya memberikan hasil yang tidak berpengaruh nyata terhadap pemberian pupuk organik. Sehingga kita bisa memberikan limbah cangkang kerang untuk diberikan kepada tanaman. Ya, tujuan utamanya tentu menaikkan pH tanah karena kandungan hara dari limbah cangkang kerang ini tidak terlalu banyak. Demikian juga limbah organik itu kandungan haranya sedikit gitu. Tapi kita tujuan utamanya tadi adalah untuk memperbaiki
sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Hasil kesimpulan yang saya lakukan ya, jadi menjaga lingkungan ini adalah tanggung jawab kita sebagai manusia. Kita bertanggung jawab terhadap limbah yang kita hasilkan, terutama limbah rumah tangga. Nah, salah satu cara kita untuk mengurangi limbah organik adalah dengan mengolahnya menjadi pupuk dan menambah bahan organik tanah. Kalau kita lakukan di rumah tangga masing-masing, alangkah sangat bagusnya. Jadi kita bisa nanti memberikannya ke tanaman yang kita tanam. Seperti pada waktu COVID kemarin, semuanya bercocok tanam. Jadi kita bisa secara mandiri membuat limbah organik sendiri, bertanam sendiri untuk produksi sendiri. Kemudian limbah cangkang kerang hijau dapat menaikkan pH tanah dari hasil yang telah saya lakukan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta saya, yaitu Ayahanda Haji Nasrullah almarhum dan Ibunda Hajayul Hanis yang telah mendidik kami dengan kasih sayang sampai kami anak-anaknya berhasil. Ayah dan ibu adalah guru besar bagi kami anak-anaknya. Terima kasih kepada saudara-saudara kandung saya, suami tercinta Yudi Prayitno almarhum, kakak-kakak ipar dan adik ipar. Terima kasih juga kepada seluruh keponakan, saudara-saudara sepupu, seluruh keluarga besar Haji Nasrullah dan Hajayul Hanis, keluarga besar Saleh dan Haja Saleha, keluarga besar Salam dan Khadijah, keluarga besar Haji Rasa Adi Suwarta dan Haja Enzi Hartiasi, dan terutama kepada Bapak Ismail Amza almarhum beserta keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan saya. Terima kasih kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSI, Sekretaris PP Muhammadiyah yang juga sekaligus Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Profesor Dr. Abdul Muti MED. Terima kasih kepada pimpinan PP Muhammadiyah, pimpinan Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, pimpinan wilayah, daerah, cabang dan ranting Perserikatan Muhammadiyah. Terima kasih juga kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memangku jabatan guru besar. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Tony Toharudin, Kepala LLIT W3 yang telah membantu kelancaran pengurusan jabatan guru besar saya. Terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bapak Profesor Dr. Ma'mun Murad MSI yang telah memberikan dukungan dan kemudahan dalam proses pengukuran guru besar saya. Demikian pula kepada almarhum Rektor UMJ Profesor Dr. Saiful Bari SHMH yang selalu mendorong saya untuk segera mengurus guru besar. Terima kasih kepada Ketua dan anggota Dewan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Jakarta yang dipimpin oleh Ibunda Profesor Dr. Masito Kusnan MAG yang akan mengukuhkan saya sebagai guru besar pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh wakil rektor, Bapak Profesor Dr. Muhammad Hadi MKep, Ibu Profesor Dr. Insinyur Mutmainah, Ibu Dr. Rini Parmakartika, Bapak Dr. Septa Chandra. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Profesor Dr. Budianto, Sekretaris Dewan Guru Besar UMJ, Profesor Dr. Yuni Hendrawati, Ketua LPPM, Profesor Dr. Tia Astika Permatasari, Ketua BPM, dan para ketua lembaga di lingkungan UMJ. Terima kasih juga kepada Bapak Dekan Fakultas Pertanian, Bapak Insinyur Soelarno MSI, Bapak Wakil Dekan Dr. Ade Sumiahadi MSI, Ibu Ketua Prodi Agroteknologi Dr. Elinara Mahyuni SPMP, Ketua Prodi Agribisnis Ibu Lola Ramadana SPMSI. Terima kasih kepada pembimbing saya waktu di Ohio State University, Profesor Dr. Karen Mansell di College of Food, Agricultural and Environmental Science Ohio State University di Columbus, Amerika Serikat. Terima kasih juga kepada Ibu Multini yang menerima saya sebagai dosen di Fakultas Pertanian UMJ. Terima kasih kepada dosen-dosen pembimbing S2, Bapak Profesor Dr. Insinyur Wahyu Komara MAGR yang bisa hadir hari ini, dan juga Profesor Dr. Insinyur Didi Sopandi, Profesor Dr. Muhammad Kosin, kemudian dosen-dosen saya di Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Pertanian dan juga karyawan Fakultas Pertanian. Terima kasih kepada Saudara Nosa Tirtajaya, Pak Ari Fauzi, Pak Dali, Pak Agung, Pak Darto, dan Bu Siska atas bantuannya menyiapkan berkas pengumpulan guru besar saya. Terima kasih kepada seluruh dekan, wakil dekan, keprodi di lingkungan UMJ. Terima kasih kepada tim SDI,
tim KSU, seluruh mahasiswa bimbingan atas kerjasama dan bantuannya. Saya mendoakan semoga saudara menjadi orang yang sukses. Kawan lamo selamanya berkawan, Pakutahanan Universitas Andalas. Kemudian terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya, yang mungkin saya lupa untuk menulisnya. Semoga Allah membalas segala kebaikan Bapak dan Ibu. Demikian orasi ilmiah yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.